Tahukah kamu kalau Nusantara pernah dikuasai oleh kerajaan-kerajaan yang basisnya adalah agama? Dulu, kekuasaan dan keimanan itu ibarat dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahkan. Agama bukan cuma soal ibadah pribadi, tapi jadi fondasi utama yang membentuk politik, hukum, bahkan sampai kebudayaan kita sehari-hari. Penasaran nggak bagaimana sebenarnya agama bisa begitu kuat membentuk Nusantara di masa lalu? Yuk, kita telusuri jejak kerajaan-kerajaan agama yang pernah berjaya di tanah air ini. Konsep kerajaan agama ini sebenarnya sederhana tapi sangat kuat. Agama menjadi sumber legitimasi atau keabsahan kekuasaan seorang raja. Raja seringkali dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi, pelindung agama, atau bahkan titisan dewa. Dengan status ini, perintah raja dianggap setara dengan perintah suci yang harus dipatuhi. Akibatnya, hukum dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat sangat dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianut kerajaan. Jadi, bisa dibilang, agama adalah tulang punggung dari seluruh sistem pemerintahan pada masa itu. Jauh sebelum Islam masuk, Nusantara sudah diwarnai oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang megah. Kita mulai dari yang paling awal, ada Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur dan Tarumanegara di Jawa Barat. Prasasti-prasasti mereka menunjukkan adanya pengaruh kuat agama Hindu. Lalu, kita nggak boleh lupa sama Sriwijaya di Sumatera. Kerajaan maritim ini bukan cuma pusat perdagangan, tapi juga pusat pendidikan agama Buddha Mahayana yang terkenal sampai ke mancanegara. Para biksu dari Tiongkok dan India datang ke sini untuk belajar. Puncaknya, ada Majapahit, kerajaan adidaya yang berhasil menyatukan Nusantara. Uniknya, Majapahit mempraktikkan sinkretisme, yaitu perpaduan antara ajaran Hindu Siwa dan Buddha, yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Hana Dharma Mangrua. Pengaruh agama pada sistem pemerintahan Hindu-Buddha sangat jelas terlihat. Konsep Dewa Raja menjadi sangat populer, di mana raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia. Ini bukan cuma simbol, tapi benar-benar diyakini. Untuk memperkuat status ini, berbagai ritual keagamaan besar sering diadakan di pusat kerajaan. Selain itu, dibangunlah candi-candi megah bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai monumen untuk memuliakan sang raja dan leluhurnya. Prasasti-prasasti yang ditinggalkan pun seringkali berisi doa-doa dan pujian kepada dewa serta raja. Bahkan dunia pendidikan dan sastra pun berkembang pesat dengan mengambil inspirasi dari kitab-kitab suci dan epos seperti Ramayana dan Mahabharata. Memasuki abad ke-13, peta keagamaan Nusantara mulai berubah dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Dimulai dari Samudera Pasai di pesisir utara Sumatera, yang diyakini sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Dari sinilah ajaran Islam menyebar melalui jalur perdagangan ke berbagai wilayah. Kemudian muncullah kesultanan-kesultanan besar lainnya. Di Jawa, ada Kesultanan Demak yang menjadi pusat penyebaran Islam menggantikan Majapahit. Di ujung barat, ada Kesultanan Aceh yang terkenal kuat dan menjadi pusat perdagangan serta intelektual Islam. Lalu di pedalaman Jawa, berdiri Kesultanan Mataram Islam yang menjadi cikal bakal keraton Solo dan Yogyakarta. Di sini, pemimpinnya tidak lagi bergelar raja, melainkan sultan yang punya peran ganda sebagai pemimpin politik sekaligus pemimpin agama bagi rakyatnya. Dalam sistem Kesultanan Islam, legitimasi kekuasaan juga bersumber dari agama. Gelar sultan sendiri bermakna kekuatan atau otoritas yang diberikan Tuhan. Para sultan seringkali juga menyandang gelar Khalifatullah fil ard yang artinya wakil Allah di muka bumi. Untuk menjalankan pemerintahan, hukum-hukum Islam mulai diterapkan, meskipun seringkali disesuaikan dengan hukum adat yang sudah ada sebelumnya. Peran ulama menjadi sangat penting. Mereka bukan hanya mengurus soal ibadah, tapi juga menjadi penasihat utama sultan dalam berbagai kebijakan negara. Dakwah atau penyebaran agama Islam tidak hanya dilakukan oleh individu, tapi menjadi bagian dari kebijakan negara. Kerajaan secara aktif mendukung pembangunan masjid, pesantren, dan kegiatan keagamaan lainnya untuk memperkuat iman rakyatnya. Satu hal yang menarik dari sejarah Nusantara adalah proses peralihan kekuasaan dari kerajaan Hindu-Buddha ke Islam yang sebagian besar berjalan damai. Ini bukan proses penaklukan dengan pertumpahan darah besar-besaran, melainkan sebuah transisi budaya yang perlahan. Peran para pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab sangat besar. Mereka tidak hanya berdagang, tapi juga membawa ajaran dan budaya baru yang diterima dengan baik oleh masyarakat lokal, termasuk para bangsawan. Prosesnya lebih mirip akulturasi,
di mana unsur-unsur budaya baru diserap dan dipadukan dengan budaya lama yang sudah ada. Banyak raja-raja pesisir yang memilih masuk Islam karena alasan politik dan ekonomi, untuk memperkuat hubungan dagang mereka. Dari sinilah Islam kemudian menyebar ke pedalaman. Warisan dari kerajaan-kerajaan agama ini masih bisa kita lihat dan rasakan sampai sekarang. Lihat saja arsitekturnya. Candi Borobudur dan Prambanan yang megah adalah bukti kejayaan masa Hindu-Buddha. Lalu ada Masjid Agung Demak dengan atap tumpang khasnya atau Masjid Raya Baitur Rahman di Aceh yang menawan. Ini semua adalah peninggalan era Kesultanan Islam. Keraton-keraton di Solo dan Yogyakarta juga masih menyimpan jejak perpaduan budaya Jawa dengan Islam. Selain bangunan fisik, tradisi dan upacara keagamaan seperti sekaten di Yogyakarta atau tradisi ziarah ke makam wali, semuanya berakar dari sejarah panjang ini. Bahasa dan aksara kita pun ikut berkembang. Dulu kita mengenal aksara Palawa dan Sansekerta, kemudian muncul aksara Arab Melayu atau Jawi seiring masuknya Islam. Lalu, mengapa kerajaan-kerajaan agama ini akhirnya mengalami kemunduran? Faktor utamanya adalah kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda, yang membawa misi kolonialisme. Mereka datang bukan hanya untuk berdagang rempah-rempah, tapi juga untuk menguasai politik dan ekonomi. Secara perlahan tapi pasti, kekuatan kesultanan-kesultanan di Nusantara dilemahkan melalui politik adu domba atau yang kita kenal sebagai divida et impera. Sistem kekuasaan pun berubah total. Sultan dan raja tidak lagi punya kedaulatan penuh. Mereka menjadi penguasa di bawah kendali pemerintah kolonial. Meskipun kerajaannya runtuh atau kehilangan kekuasaan politiknya, agamanya sendiri tetap bertahan kuat di hati masyarakat. Nilai-nilai keagamaan inilah yang kemudian menjadi salah satu semangat perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Jadi, kalau kita merenung sejenak, sejarah Nusantara ini luar biasa unik. Agama pernah menjadi pusat dari segala-galanya, mulai dari politik, hukum, hingga seni dan budaya. Warisan dari kerajaan Hindu-Buddha dan Kesultanan Islam ini tidak hilang begitu saja. Ia menyatu, berakulturasi, dan membentuk lapisan-lapisan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Memahami sejarah ini bukan cuma soal menghafal nama raja atau tahun. Ini adalah cara kita untuk mengerti akar dari kebinekaan kita, bagaimana perbedaan bisa menyatu, dan bagaimana keimanan telah membentuk jalan hidup nenek moyang kita selama berabad-abad. Sejarah inilah yang menjadikan Indonesia seperti yang kita kenal hari ini. Kesultanan Islam di Nusantara juga memiliki konsep legitimasi kekuasaan yang unik. Para raja tidak lagi menggunakan gelar Diwaraja, melainkan Sultan, yang berarti pemegang kekuasaan dalam bahasa Arab. Gelar ini menandakan bahwa mereka adalah pemimpin politik sekaligus pelindung agama Islam. Hukum yang diterapkan pun banyak dipengaruhi oleh syariat Islam, meski seringkali tetap berakulturasi dengan hukum adat yang sudah ada sebelumnya. Di dalam struktur pemerintahan kesultanan, peran ulama sangatlah sentral. Mereka bukan hanya menjadi guru spiritual bagi masyarakat, tetapi juga penasihat penting bagi sultan. Banyak kebijakan kerajaan, terutama yang berkaitan dengan sosial dan keagamaan, lahir dari diskusi antara sultan dan para ulama. Selain itu, negara juga berperan aktif dalam dakwah. Perluasan wilayah kekuasaan seringkali diikuti dengan penyebaran ajaran Islam, baik melalui pendidikan, pembangunan masjid, maupun dukungan terhadap para dai. Salah satu hal yang paling menarik dari sejarah Nusantara adalah proses peralihan kekuasaan dari era Hindu-Buddha ke era Islam. Berbeda dengan bayangan banyak orang, transisi ini sebagian besar berlangsung secara damai. Tidak ada penaklukan besar-besaran yang memaksa penduduk untuk berpindah agama. Sebaliknya, Islam menyebar melalui jalur perdagangan, pernikahan, dan dakwah yang persuasif. Para pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab membawa ajaran baru ini sambil berinteraksi dengan masyarakat lokal. Para penguasa lokal pun banyak yang tertarik memeluk Islam karena berbagai alasan, mulai dari keuntungan politik, ekonomi, hingga ketertarikan spiritual. Proses ini lebih terasa seperti akulturasi, di mana unsur-unsur budaya lama tidak dihilangkan, melainkan diadaptasi dan diberi makna baru sesuai ajaran Islam. Kita bisa melihatnya dalam banyak tradisi dan ritual yang masih bertahan hingga kini. Proses yang damai inilah yang membuat Islam bisa diterima dengan baik dan menjadi agama mayoritas di Nusantara. Dampak sosial dan budaya dari kerajaan-kerajaan agama ini sangat luar biasa dan masih bisa kita saksikan sampai sekarang. Lihat saja arsitektur peninggalan mereka.
Candi-candi megah seperti Borobudur dan Prambanan adalah bukti kebesaran peradaban Hindu-Buddha. Lalu, kita punya masjid-masjid kuno seperti Masjid Agung Demak atau Masjid Raya Baitur Rahman di Aceh yang memiliki arsitektur unik, seringkali memadukan gaya lokal dengan sentuhan Islam. Keraton atau istana para raja juga menjadi pusat budaya di mana seni, sastra, dan tradisi dilestarikan. Tradisi dan upacara keagamaan yang kita kenal sekarang, seperti sekaten di Yogyakarta dan Solo atau upacara tabwik di Pariaman, adalah warisan langsung dari masa kerajaan Islam yang telah berakulturasi dengan budaya sebelumnya. Bahasa dan aksara juga ikut berkembang. Bahasa Sanskerta memperkaya kosakata bahasa-bahasa lokal di era Hindu-Buddha. Kemudian, huruf Arab dimodifikasi menjadi aksara Jawi atau pegon untuk menuliskan bahasa Melayu dan Jawa. Semua ini menunjukkan betapa dalamnya pengaruh agama dalam membentuk kebudayaan kita. Lalu, apa yang menyebabkan kemunduran kerajaan-kerajaan agama ini? Faktor utamanya adalah kedatangan bangsa-bangsa Eropa pada abad ke-16. Kekuatan kolonial seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris datang dengan tujuan awal berdagang rempah-rempah. Namun, lama-kelamaan mereka mulai ikut campur dalam politik internal kerajaan, mengadu domba, dan akhirnya berusaha menguasai wilayah. Dengan teknologi militer yang lebih unggul dan strategi politik yang licik, mereka secara bertahap berhasil melemahkan kekuasaan para sultan dan raja. Sistem kekuasaan pun perlahan berubah. Para penguasa lokal yang dulunya berdaulat penuh, kini hanya menjadi pemimpin simbolis di bawah kendali pemerintah kolonial. Kekuasaan politik mereka dilucuti, dan wilayah mereka dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi penjajah. Meskipun kerajaan-kerajaan itu runtuh satu persatu, satu hal yang tetap bertahan kuat di tengah masyarakat adalah agama. Baik Hindu, Buddha, maupun Islam, nilai-nilai dan ajarannya terus hidup dan menjadi pegangan spiritual masyarakat dalam menghadapi masa-masa sulit di bawah penjajahan. Sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa agama pernah menjadi jantung dari kekuasaan dan peradaban di Nusantara. Dari konsep dewa raja di era Hindu-Buddha hingga sultan sebagai khalifah di era Islam, agama memberikan legitimasi, membentuk hukum, dan menginspirasi lahirnya karya-karya budaya yang luar biasa. Warisan dari kerajaan-kerajaan agama ini tidak hilang begitu saja. Ia terukir abadi dalam arsitektur, tradisi, bahasa, dan yang terpenting, dalam cara kita memandang dunia. Sejarah inilah yang membentuk identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang beragam namun tetap satu. Kita lanjut bahas kerajaan Hindu-Buddha. Sejak abad ke-4 Masehi, Nusantara sudah mengenal konsep kerajaan yang dipengaruhi ajaran Hindu. Kerajaan Kutai Martapura di Kalimantan Timur menjadi bukti tertua dengan prasasti upanya. Di prasasti itu, Raja Mulawarman disebut mengadakan upacara kurban besar yang dipimpin oleh para Brahmana. Ini menunjukkan bahwa legitimasi raja sangat erat kaitannya dengan ritual keagamaan Hindu. Kemudian, ada kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Rajanya, Purnawarman, digambarkan dalam prasasti sebagai titisan Dewa Wisnu. Kakinya disamakan dengan telapak kaki Wisnu. Konsep Dewa Raja atau Raja sebagai penjelmaan dewa di bumi mulai terbentuk di sini. Ini bukan cuma soal keyakinan, tapi juga strategi politik yang sangat kuat untuk mengukuhkan kekuasaan. Rakyat akan tunduk pada raja yang dianggap suci dan memiliki kekuatan ilahi. Lalu, kita tidak bisa melupakan Sriwijaya. Kerajaan maritim raksasa yang berpusat di Sumatera ini bukan hanya pusat perdagangan, tapi juga pusat studi agama Buddha Mahayana yang disegani di seluruh Asia. Seorang biksu Tiongkok bernama Ising pernah tinggal di Sriwijaya selama bertahun-tahun untuk belajar dan menerjemahkan naskah Buddha. Ini membuktikan betapa majunya peradaban Sriwijaya dalam bidang keagamaan. Raja-rajanya adalah pelindung agama Buddha, mendanai pembangunan vihara dan mengirim para biksu untuk belajar hingga ke India. Puncak dari kerajaan Hindu-Buddha tentu saja adalah Majapahit. Keunikan Majapahit adalah kemampuannya menyatukan ajaran Hindu Siwa dan Buddha Mahayana dalam sebuah sinkretisme yang harmonis. Ini tercermin dalam kitab Sutasoma karya Emputan Tular, yang memuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Raja-raja Majapahit seperti Hayam Wuruk dihormati sebagai Siwa sekaligus Buddha. Candi-candi yang dibangun pun seringkali memiliki elemen dari kedua agama, menunjukkan toleransi dan perpaduan yang luar biasa. Bagaimana agama begitu meresap dalam pemerintahan? Pertama, konsep Dewa Raja yang tadi kita bahas. Raja bukan sekadar pemimpin politik,
tapi juga pemimpin spiritual. Setiap kebijakannya dianggap punya restu ilahi. Kedua, melalui prasasti. Prasasti bukan cuma catatan sejarah, tapi juga alat propaganda. Isinya seringkali menceritakan kehebatan raja, kedermawanannya, dan kaitannya dengan para dewa untuk melegitimasi kekuasaannya di mata rakyat dan generasi mendatang. Ritual keagamaan juga menjadi agenda penting negara. Upacara seperti Asmawed Hadikutai atau upacara Sradha di Majapahit untuk menghormati leluhur yang telah meninggal, semuanya adalah ritual kenegaraan yang memperkuat ikatan antara raja, rakyat, dan kosmos. Selain itu, pendidikan dan sastra juga sangat dipengaruhi agama. Lahirnya karya-karya sastra besar seperti Ramayana dan Mahabharata dalam versi Jawa kuno, atau kitab-kitab seperti Negara Kertagama dan Sutasoma, semuanya bernapaskan ajaran Hindu-Buddha. Istana menjadi pusat kebudayaan dan intelektual tempat para pujangga dan pendeta berkarya. Nah, setelah berabad-abad dominasi Hindu-Buddha, Nusantara memasuki babak baru dengan kedatangan Islam. Kerajaan Samudera Pasai di Aceh tercatat sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara sekitar abad ke-13. Kemunculannya menandai era baru, di mana Islam mulai menjadi kekuatan politik yang signifikan. Raja pertamanya, Sultan Malik Al-Saleh, adalah seorang penguasa lokal yang memeluk Islam. Batu nisannya yang bergaya Gujarat menjadi bukti awal hubungan dagang dan budaya dengan dunia Islam di luar Nusantara. Setelah Pasai, muncullah kerajaan-kerajaan Islam besar lainnya. Di Jawa, ada Kesultanan Demak yang dianggap sebagai penerus Majapahit. Demak berperan sentral dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, terutama melalui peran Wali Songo. Kemudian, ada Kesultanan Aceh Darussalam yang menjadi kekuatan maritim dan pusat intelektual Islam yang disegani, bahkan dijuluki Serambi Mekah. Jangan lupakan juga Kesultanan Mataram Islam, yang berhasil menyatukan sebagian besar Jawa di bawah panji Islam. Dalam sistem kesultanan, legitimasi kekuasaan juga bersumber dari agama. Gelar sultan sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kekuatan atau otoritas. Seorang sultan adalah Khalifatullah fil ard, atau wakil Tuhan di muka bumi. Ia bertanggung jawab untuk menegakkan syariat Islam dan melindungi umat. Hukum yang berlaku di kerajaan, meskipun masih bercampur dengan hukum adat, mulai dipengaruhi oleh hukum Islam atau fikih. Peran ulama dalam kerajaan Islam sangatlah vital. Mereka bukan hanya guru agama, tapi juga penasihat politik sultan. Nasihat mereka seringkali menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan penting negara. Di Kesultanan Aceh misalnya, ada posisi Syekhul Islam yang jabatannya setara dengan Perdana Menteri. Institusi pendidikan Islam seperti pesantren juga berkembang pesat di bawah naungan kerajaan, mencetak kader-kader ulama dan birokrat. Dakwah tidak hanya dilakukan dari orang ke orang, tapi juga menjadi kebijakan negara. Kerajaan secara aktif mendukung penyebaran Islam ke wilayah-wilayah baru. Bagaimana proses peralihan dari Hindu-Buddha ke Islam ini terjadi? Menariknya, sebagian besar transisi ini berjalan damai. Faktor utamanya adalah perdagangan. Para pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab tidak hanya membawa barang dagangan, tapi juga ide dan keyakinan baru. Mereka berinteraksi dengan masyarakat lokal, menikah, dan membentuk komunitas-komunitas Muslim di kota-kota pelabuhan. Agama Islam yang mereka bawa menawarkan konsep kesetaraan di hadapan Tuhan, yang menarik bagi banyak kalangan masyarakat. Proses Islamisasi seringkali dimulai dari kalangan elite atau raja. Ketika seorang raja memeluk Islam, rakyatnya cenderung akan mengikuti. Ini adalah strategi dakwah yang sangat efektif. Namun, ini bukan berarti terjadi pemaksaan. Justru yang terjadi adalah akulturasi budaya yang indah. Warisan Hindu-Buddha tidak dihilangkan begitu saja, tapi diserap dan diberi napas Islami. Contoh terbaik bisa kita lihat pada arsitektur Masjid Agung Demak, yang atapnya berbentuk tumpang seperti pura Hindu, atau menara Masjid Kudus yang bentuknya menyerupai candi. Wayang kulit, sebuah kesenian yang berakar dari epos Hindu, digunakan oleh Wali Songo sebagai media dakwah yang efektif untuk menyebarkan ajaran Islam. Tradisi grebek maulud di Keraton Yogyakarta dan Surakarta adalah perpaduan antara perayaan hari besar Islam dengan ritual Jawa kuno. Peralihan ini juga meninggalkan dampak sosial dan budaya yang mendalam. Arsitektur candi yang megah dan masjid-masjid kuno yang unik menjadi saksi bisu perpaduan peradaban. Bahasa juga ikut berkembang. Kosakata dari bahasa Sanskerta dan Arab memperkaya bahasa Melayu,
yang kemudian menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Aksara Palawa dan Kawi perlahan digantikan oleh aksara Arab Melayu atau Jawi. Tradisi dan upacara keagamaan yang kita kenal sekarang, banyak di antaranya adalah hasil dari proses panjang akulturasi selama berabad-abad. Lalu, mengapa kerajaan-kerajaan agama ini akhirnya mengalami kemunduran? Faktor utamanya adalah kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-16. Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris datang dengan 3 tujuan: gold, glory, dan gospel. Mereka tidak hanya ingin berdagang rempah-rempah, tapi juga ingin menguasai wilayah dan menyebarkan keyakinan mereka. Dengan teknologi militer yang lebih unggul, mereka secara bertahap mulai menggerogoti kedaulatan kerajaan-kerajaan Nusantara. Politik adu domba atau divide et impera yang dijalankan VOC Belanda sangat efektif memecah belah kerajaan dari dalam. Satu persatu, kerajaan-kerajaan besar seperti Aceh, Mataram, Gorontalo, dan Ternate dipaksa menandatangani perjanjian yang merugikan dan akhirnya kehilangan kekuasaan politik mereka. Sistem kekuasaan bergeser dari sultan atau raja yang berdaulat menjadi penguasa boneka di bawah kendali pemerintah kolonial. Kekuatan politik kerajaan runtuh, meski agama sebagai keyakinan masyarakat tetap bertahan dengan kuat. Melihat kembali jejak sejarah ini, kita bisa menyimpulkan bahwa agama pernah menjadi jantung dari kekuasaan dan peradaban di Nusantara. Dari konsep dewa raja di era Hindu-Buddha hingga sultan sebagai wakil Tuhan di era Islam, agama memberikan legitimasi, membentuk hukum, dan menginspirasi lahirnya karya-karya budaya yang agung. Warisan ini tidak hilang. Candi Borobudur, Masjid Demak, Kitab Sutasoma, hingga tradisi Grebek, semuanya adalah bagian dari DNA budaya kita. Sejarah panjang kerajaan agama inilah yang turut membentuk identitas Indonesia yang beragam, toleran, dan kaya akan nilai-nilai spiritual hingga hari ini. Terima kasih sudah menyimak perjalanan panjang kita menelusuri sejarah kerajaan agama di Nusantara. Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bareng tentang sejarah bangsa kita. Sampai jumpa di video berikutnya.